Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik kelima dari 40 topik. Hubungan partai politik dan pemilihan umum, bagian kedua. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Didasarkan pada pasal 135 ayat 2 UUD sementara 1950 yang berbunyi, menentukan bahwa anggota-anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 57 menentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan kedua pasal inilah kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang dipakai adalah sistem perwakilan proporsional. Apakah sistem ini memang cenderung menambah jumlah partai sebagaimana teori Duverger? Ternyata terbukti kebenarannya. Sebab, sebelum pemilihan umum jumlah partai di DPR sementara adalah 21 partai. Tetapi sesudah pemilu usai, jumlahnya meningkat menjadi 28 partai politik. Di antara 21 partai tersebut, pada umumnya setelah pemilu terdapat penambahan kursi. Kecuali PSI, Partai Katolik, PRN, Partai Buruh, Murba, dan Pir Hazairin. Dapat disimpulkan bahwa tak ada satupun partai politik yang menjadi mayoritas di parlemen. Akibatnya, pembentukan kabinet haruslah melalui koalisi antar partai yang umumnya pemerintahannya jarang mampu bertahan lama. Bila ditinjau dari sudut pelaksanaannya, boleh dikatakan hampir semua pihak merasa puas. Dalam arti kata lain, bahwa pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tertulis mulai dari kampanye hingga dilakukan pemungutan suara, tidak terdengar keluhan adanya pelanggaran hak asasi warga negara selaku pemilih. Di sisi lain, pemerintah sebagai wasit betul-betul bertindak sesuai dengan fungsinya. Namun, pelaksanaan pemilu tahun 1955 juga telah menyebabkan terjadinya proses perpecahan ideologis dari kalangan karyawan di kota-kota ke masyarakat, terutama selama 2 tahun masa kampanye besar-besaran sebelum pemilihan umum. Oleh karena itu, ketika pemerintah Orde Baru hendak menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971 diusahakan ketentuan-ketentuan atau cara-cara pemilihan wakil rakyat yang lebih berkemampuan untuk mengurangi dampak negatif pemilihan umum tahun 1955. Semuanya itu diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Ketentuan dan cara pemilihan yang dimaksud meliputi, pertama, jumlah partai atau organisasi peserta pemilu dibatasi, yaitu yang boleh ikut pemilu hanya partai politik dan organisasi karya, golongan karya, yang telah mempunyai wakil di DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan DPRD GR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 34, ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, organisasi-organisasi golongan politik yang ada diakui serta organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR GR dan atau di DPRD GR pada saat pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada saat pemilu tahun 1971 diselenggarakan, maka hanya 9 partai dan 1 golongan karya yang boleh turut serta dalam kontestasi tahun itu. Kedua, diadakannya sistem pengangkatan, atau penjatahan, bagi TNI dan non-TNI baik di MPR, DPR, dan DPRD, provinsi dan kabupaten, kota, dengan ketentuan, 1. Untuk MPR, penjatahan bagi TNI dan non-TNI berjumlah 307 orang atau sepertiga dari 920 orang jumlah anggota MPR, kala itu, 2. Untuk DPR, penjatahan bagi TNI dan non-TNI berjumlah 100 dari 460 orang jumlah anggota DPR, dan 3. Untuk DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten kota, penjatahan bagi TNI dan non-TNI sebanyak-banyaknya 1/5 dari jumlah anggota DPRD kala itu berkisar 25 hingga 100 orang. Ketiga, digunakannya sistem perwakilan proporsional dengan list system. Kendati sistem ini dipakai, tetapi tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah partai politik karena partai yang boleh ikut pemilu dibatasi oleh Undang-Undang Pemilu. Malah,
Sebetulnya jumlah partai yang terwakili di DPR berkurang dari 9 menjadi 7. Karena Partai IPKI dan Murba tidak mendapat satu kursi pun di DPR pada pemilu 1971. Selepas fusi partai politik tahun 1973, sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih sederhana dibandingkan pada era demokrasi parlementer maupun awal Orde Baru sebab kala itu sistem kepartaian hanya terdiri dari 2 partai dan 1 golongan karya. Pada era reformasi, sistem kepartaian ini berubah menjadi pluralisme ekstrim meminjam istilah Sartori. Misalnya, pada pemilu tahun 1999, partai yang bersaing berjumlah 48 partai, pada pemilu 2004 berjumlah 24 partai, dan berfluktuasi menjadi 38 partai dan 10 partai pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 lalu. Hingga kini wacana untuk mendorong lahirnya sistem kepartaian pluralisme moderat yang terdiri dari 3-5 terus menjadi perbincangan baik dalam dunia akademik maupun dalam di parlemen. Pilihan pluralisme sederhana didasarkan atas keinginan bersama untuk semakin menguatkan fungsi partai politik yang dapat berperan lebih jauh lagi ke depan, dan bukan hanya mencari popularitas belaka. Logikanya sederhana, dalam setiap pemilihan umum, setiap partai selalu ingin memenangkan kontestasi, tetapi malangnya kursi presiden hanya satu. Tidak ada partai atau kandidat yang ingin membuang banyak waktu dan biaya yang begitu besar untuk ikut pemilihan umum jika mereka tahu bahwa pada akhirnya ia akan kalah. Oleh karena itulah, partai kecil akan bergabung dengan partai lainnya yang memiliki kedekatan aspirasi, betapapun kecilnya. Penggabungan ini akan berjalan sedemikian rupa sehingga pada ujungnya yang bertarung hanya 2 partai atau kubu besar saja. Logika ini berangkat dari sebuah teori yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger. Menurutnya, jika pemilihan langsung diadakan dan sistem pemilihan umum diselenggarakan dengan metode mayoritas sederhana, yang akan tercipta dalam jangka panjang adalah sistem politik yang memunculkan 2 partai yang dominan. Maka dari itu, beberapa partai kecil akan tetap hadir dalam sistem ini, tetapi kompetisi kekuatan hanya akan terjadi di antara 2 partai besar. Oleh karenanya, pemilihan umum dan sistem kepartaian pada era reformasi akan bergerak ke arah sana awalnya. Namun, terganjal karena setiap aktor politik selalu saja ingin menjadi pemain politik dalam arena politik tanah air. Teori Duverger, 1967, nampaknya sederhana, tetapi ketika diimplementasikan dalam pembuktian empiris sepertinya sulit dibantah kebenarannya. Dengan beberapa pengecualian, semua negeri yang memakai pola pemilihan langsung dengan metode mayoritas sederhana memang hanya dikuasai oleh 2 partai besar. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Di kedua negara tersebut memang ada partai-partai kecil, namun peranannya tidak pernah begitu penting bagi politik kedua negara. Dinamika politik di Amerika Serikat hanya dipengaruhi oleh kompetisi antara Partai Republik dan Partai Demokrat, sementara di Inggris antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Selain itu, pada era reformasi sekarang ini, bukan hanya sistem kepartaian yang berubah, tetapi mekanisme pemilunya pun turut berubah. Satu yang paling mencolok adalah beralihnya pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR tidaklah sesuai dengan sistem presidensial yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pasal 6A, Ayat 1. Oleh sebab itu, mekanisme pemilihan presiden diubah menjadi langsung, di mana rakyat pemilih memilih sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Turunan dari itu, pemilihan kepala daerah pun ikut berubah dari pemilihan oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat pemilih. Perubahan sistem pemilu ini merupakan lompatan besar dalam sistem presidensial di Indonesia. Awalnya, sistem pemilihan, electoral system, pun hendak diubah dari sistem proporsional menjadi sistem distrik. Pendapat yang populer di kalangan akademisi ketika itu sudah sangat jelas bahwa pemilih akan lebih mengenal kandidat yang dipilihnya, baik di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten, kota. Oleh sebab itu, dengan menggunakan sistem ini kualitas demokrasi bisa ditingkatkan. Argumen semacam itu masuk akal, namun ada 2 persoalan yang pada akhirnya membuat sistem ini urung diterapkan di Indonesia. Pertama, sistem ini cenderung memperlemah basis kepartaian dan, sebaliknya, mendorong meluasnya personalisasi politik. Maksudnya, pemilih dengan menggunakan sistem ini tidak lagi memilih partai, tapi orang per orang. Seperti yang terjadi dalam proses pemilihan umum di Amerika Serikat, setiap tokoh lokal yang populer di kawasan pemilihnya, distrik, akan memperoleh kursi di lembaga legislatif nasional, dengan atau tanpa dukungan partai. Untuk terpilih menjadi wakil rakyat, seseorang tidak lagi perlu meniti karir dalam partai apapun. Artinya,
Partai tidak lagi menjadi lembaga utama dalam proses mobilisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dan karena itu ikatan-ikatan kepartaian cenderung akan menjadi sangat lemah. Kecenderungan semacam itu akan berakibat cukup fatal sebab saat ini, untuk memperkukuh fondasi sistem demokrasi, partai-partai politik justru harusnya diperkuat, bukan sebaliknya. Selama 32 tahun negara ini di bawah kepemimpinan Soeharto, kehidupan kepartaian tidak berkembang. Karena itu, setelah Soeharto turun seharusnya kehidupan kepartaian diberdayakan kembali. Tanpa sistem kepartaian yang kuat, lembaga legislatif bisa-bisa berisi individu-individu yang tidak memiliki basis ikatan dan loyalitas yang jelas. Mereka cenderung bergerak seperti kumbang yang beterbangan dengan 1000 arah yang berbeda. Tawar-menawar dan negosiasi kepentingan, yang memang normal terjadi dalam lembaga legislatif, tidak lagi bertumpu pada kepentingan partai, tapi pada kepentingan individual para wakil rakyat. Hal ini berakibat pada tingginya derajat ketidakpastian dalam interaksi politik di lembaga perwakilan. Kedua, sistem distrik adalah kecenderungannya dalam mendorong lokalisasi politik. Sebagian besar individu yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam sistem distrik dengan sendirinya adalah tokoh-tokoh daerah. Mereka akan berusaha merebut suara dengan bersandar pada platform politik lokal, bukan nasional. Maka dari itu, sistem distrik ditolak untuk diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia karena dua masalah tersebut. Sejalan dengan perubahan yang berlaku, rezim pemilu pun turut diubah. Pada era Orde Baru, lembaga penyelenggara pemilu adalah pemerintah, Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian penjuru. Meski namanya seolah-olah independen, Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Bapilu, tapi pada dasarnya mereka adalah pemerintah. Kini, rezim penyelenggara pemilu adalah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum, KPU. Paling tidak, ada dua model rejim penyelenggara pemilu pada era reformasi. Satu, perwakilan partai, pada saat pemilu tahun 1999 dilaksanakan, dan dua, independen, sejak pemilu tahun 2004 hingga kini. Selain KPU, rejim pemilu lainnya adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen penyelenggara pemilu, maka keduanya diawasi kinerja oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, atau disingkat DKPP, agar penyelenggaraan pemilu lebih transparan, kapabel, dan berintegritas. Tidak hanya itu, tata cara pemilihan anggota legislatif pun turut berubah dari closed list menjadi open list yang hingga kini terus dipertahankan. Tentu banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mekanisme open list sebab pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, yang sama sekali tidak tahu calon-calon legislatif yang dipilihnya. Bukan itu saja, apabila di MPR pada era Orde Baru, utusan golongan dan fraksi TNI, Polri ditunjuk oleh Presiden, maka pada era reformasi sekarang ini, anggota MPR, yang terdiri dari utusan partai, DPR, dan utusan daerah, DPD, semuanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, tidak ada lagi pengangkatan atau penunjukan. Sebab cara-cara pengangkatan dan penunjukan adalah cara paling mudah untuk mencederai demokrasi yang hendak kita pupuk dan jaga dalam rangka mendorong keberadaban dalam berpolitik dan berdemokrasi. Perubahan-perubahan tersebut pada awalnya menjadi guncangan besar, meminjam istilah Fukuyama, Great Disruption, bagi sistem politik Indonesia, terutama bagi sistem kepartaian dan pemilihan umum, karena pelbagai nilai muncul sekaligus dipertentangkan satu dengan lainnya. Namun menariknya, guncangan besar ini tidak menumpukan perhatian pada perubahan itu sendiri, tapi melainkan lebih pada akibat-akibat yang akan mungkin dihadapi oleh tatanan masyarakat Indonesia, yaitu pada himpunan individu-individu yang berhubungan satu dengan yang lain menurut aturan-aturan yang diterima bersama, baik secara formal, hukum, maupun secara informal, etika, moralitas, apabila suatu sistem diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan dari guncangan besar, perlu ada penataan kembali pranata dan tatanan sosial politik ke arah yang lebih demokratik dan fleksibel, termasuk sistem kepartaian dan pemilihan umum di dalamnya. Tujuannya jelas yakni membangun sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang lebih demokratis bagi tatanan politik Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dielaborasi di atas, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal penting. 1. Perkembangan sistem kepartaian, khususnya partai politik, dan pemilu di Indonesia tidak berjalan beriringan. Partai politik lebih awal lahir, baru kemudian disusul dalam waktu yang cukup lama hadirnya mekanisme pemilu. 2. Hanya pada era Orde Baru, sistem pemilihan umum berhasil menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen, yakni Golkar, namun sebelum dan sesudah Orde Baru berkuasa, tidak ada satupun partai yang berkekuatan mayoritas di parlemen. 3.
Sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia masih sangat dinamis, terus berubah, sebab masih mencari bentuk terbaiknya dalam rangka menegakkan demokrasi politik di Indonesia. Demikianlah materi topik kelima tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Agar pemahaman lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.